Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ida SMK Takisung channel. Our material today is about the simple future tense. It is for the 10th class of SMK. What is definition of simple future tense? Tense ini digunakan untuk menyatakan kegiatan, peristiwa, atau kejadian yang akan terjadi di masa mendatang. Penanda waktunya adalah tomorrow, besok, next week, minggu depan, next month, bulan depan, next year, tahun depan, etc. Pola tense ini juga bisa sebagai main clause pada conditional sentence type 1, tetapi nanti akan dibahas pada pertemuan berikutnya. When can we use the simple future tense? Kapan kita menggunakan simple future tense? Yang pertama, bila tidak ada rencana sebelumnya. Kita menggunakan tense ini ketika tidak ada rencana atau keputusan untuk melakukan sesuatu sebelum kita berbicara. Kita membuat keputusannya secara spontan pada saat berbicara. For example, hold on, I'll get a knife. Tunggu, aku akan mengambil pisau dulu. I'll see what I can do to help you. Lihat nanti apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda. Maybe I'll stay here. Mungkin aku akan tinggal di sini. Yang kedua, yaitu bila merupakan suatu prediksi. Tense ini sering digunakan untuk membuat prediksi di masa mendatang. Kita hanya berusaha mengucapkan apa yang kita pikir akan terjadi. Pada prediction ini, it can be used will or be going to. Jadi, pada prediksi, kita bisa menggunakan kedua-duanya. Jadi, boleh menggunakan will atau boleh juga menggunakan be going to. Kedua-duanya benar. For example, who do you think will be the winner? Siapa yang menurut Anda yang akan menjadi pemenang? I think Anissa will be the winner. Saya pikir atau menurut saya Anissa yang akan menjadi pemenangnya. The next example, it will rain tomorrow. Besok akan hujan. Atau bisa juga dengan menggunakan going to. For example, it is going to rain tomorrow. Besok hari akan hujan. Yang ketiga adalah bila ingin menyatakan kesanggupan melakukan sesuatu. For example, why don't you ask your uncle? He will happily help you. Mengapa kamu tidak meminta pamanmu? Dia akan dengan senang hati membantumu. Let's go to the canteen. I will treat you. Mari kita pergi ke kantin. Aku akan mentraktirmu. You look thirsty. I will get a glass of water for you. Kau terlihat haus. Aku akan mengambilkan segelas air untukmu. Yang keempat, yaitu untuk membuat main clause atau induk kalimat pengandaian yang bersifat hipotesa atau hypothetical conditional. Dalam artian, apa yang terjadi pada main clause tergantung pada apa yang terjadi pada anak kalimat atau subclause dari kalimat pengandaian tersebut. For example, if you study hard, your English will steadily improve. Jika kamu belajar keras, bahasa Inggris kamu akan terus meningkat. If we succeed, our parents will be very proud of us.
Jika kita sukses, orang tua kita akan sangat bangga dengan kita. If he picks me up, I will come to your party. Jika dia menjemput saya akan datang ke pestamu. Yang terakhir yaitu untuk membuat permintaan dan perintah lebih formal atau lebih sopan. For example, will you feed my cat while I'm gone, please? Tolong beri makan kucing saya selama saya pergi ya. Will you return my book tomorrow, please? I need to study it for the exam. Tolong kembalikan buku saya ya besok. Saya perlu mempelajarinya untuk persiapan ujian. Will you pick me up, please? Tolong jemput saya. Adapun structures of simple future tense, struktur dari simple future tense, affirmative atau kalimat positif, yaitu subject plus will plus verb 1. Untuk negatif, subject plus will plus not plus verb 1. Sedangkan untuk pertanyaan atau questions, will plus subject plus verb 1. Sebelum memberikan contoh kalimat affirmative, negative, and interrogative, kita lihat construction-nya dulu. Construction dari I will becomes I'll. Sedangkan construction dari I will not becomes I won't. Sekarang kita lihat contohnya. Affirmative, I will go to the store, or I'll go to the store. Negative, I will not go to the store, or I won't go to the store. Sedangkan interrogative atau pertanyaannya, will I go to the store? Jadi dalam kalimat pertanyaan itu hanya meletakkan auxiliary will di depan subjeknya. Bentuk simple future tense juga bisa dinyatakan dengan be going to. Perbedaannya dengan will, bentuk akan yang tidak terencana, sedangkan be going to untuk bentuk akan yang sudah terencana atau sudah pasti. Gonna adalah bentuk informal untuk going to. For example, it's cloudy. I think it is going to rain tonight. Or it's cloudy. I think it's gonna rain tonight. Coba kita lihat mendung di atas. Menurut pendapat saya, hari akan hujan malam ini. We are going to watch a film at the cinema. Kami akan menonton film di bioskop. They are going to have lunch at the restaurant. Mereka akan makan siang di restoran. Sekarang kita lihat structure of simple present tense untuk be going to. Untuk affirmative, yaitu subject plus am is are plus going to plus verb. Sedangkan negative, subject plus am is are plus not plus going to plus verb. Dan untuk interrogative atau pertanyaan, am is are plus subject plus going to plus verb. Sekarang kita lihat sama-sama contoh dari penggunaan be going to. Affirmative, I am going to go to the store. Sedangkan negatif, hanya kita tambahkan not saja setelah to be am. I'm not going to go to the store.
Dan interrogative hanya meletakkan to be-nya di depan subjek. Am I going to go to the store? Pada bagian terakhir ini, Ibu akan berikan the example of exercise. Di sini ada 5 contoh kalimat dan di sebelah kanannya juga Ibu berikan the answer key, kunci jawabannya. Dan kamu bisa mempelajari sejauh mana pemahaman kalian tentang simple future tense. So, that is for today's grammar edition. But you've got to subscribe first, okay? And like, share this video with your friends so that you can learn as well. Thank you for watching. Bye.